Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Kesehatan paling penting ya, karena sekarang sedang era di mana COVID semakin meningkat ya, dan kamu semoga masih terus diberikan kestabilan agar bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini gitu. Nah, karena tadi kita ada bilang masalah keuangan ya, kestabilan keuangan, kali ini saya pengen membahas istilah-istilah dalam bidang ilmu keuangan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Jadi buat orang-orang kita nih yang penting nih, terutama milenial harus peduli sama keuangan. Jadi paling nggak kita tahu dulu istilah-istilah keuangan supaya nanti kita bisa mengaplikasikannya ke dalam hidup. Gitu kurang lebih. Ini dia istilah-istilah dalam bidang ilmu keuangan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita pelajari. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan ekuitas. Ekuitas ini memiliki beberapa pengertian nih di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara umum dulu ya, secara umum ekuitas ini artinya adalah kepemilikan dalam bentuk nilai uang. Jadi ekuitas itu kayak misalnya kepemilikan dalam kripto kali ya, kripto kurang lebih karena ada nilai uangnya kan di situ. Nah, jadi ekuitas saham ekuitas itu kan. Gitu. Nah, tapi dalam bidang ilmu keuangan itu secara umum ya, ekuitas memiliki pengertian kepemilikan dalam bentuk nilai uang. Tapi secara bidang ilmu keuangannya dia memiliki 3 pengertian nih ekuitas. Yang pertama adalah perbedaan antara nilai suatu harta yang dapat dijual dan tagihannya gitu. Yang kedua, ekuitas memiliki pengertian saham. Nah, kan bener kan saham kan. Dan yang ketiga, ekuitas dalam bidang ilmu keuangan artinya adalah modal gitu, teman-teman. Nah, ekuitas sendiri juga memiliki bentuk tidak baku yaitu equity. Equity itu bentuk nggak bakunya, sementara bentuk bakunya adalah ekuitas. Gitu. Sekali lagi, ekuitas dalam bidang ilmu keuangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 pengertian. Yang pertama, perbedaan antara nilai suatu harta yang dapat dijual dan tagihannya. Yang kedua, ekuitas memiliki pengertian saham. Yang ketiga, ekuitas juga memiliki pengertian modal. Ini adalah pengertian-pengertian dalam bidang ilmu keuangan arti dari ekuitas. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada disebut dengan emisi. Emisi ini bukan kayak kita lewat terus kita lewatin orang yang lebih tua terus emisi. Itu permisi. Oke, emisi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak pengertian. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 pengertian secara umum. Kemudian dalam bidang ilmu fisika, dalam bidang ilmu ekologi juga ada. Tapi kita akan hanya membahas secara umum dan dalam bidang ilmu keuangan ya. Oke, emisi dalam istilah umum ya, dalam pengertian umumnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pancaran, kemudian adalah kandungan gas mesin yang dibuang ke udara. Itu emisi dalam secara umum ya. Tapi secara bidang ilmu keuangan, emisi memiliki pengertian pengeluaran mata uang logam atau kertas oleh bank sentral gitu. Jadi semacam kayak Bank Indonesia mencetak uang nggak ya, Perindo yang mencetak uang, tapi Bank Indonesia yang memberikan izin atau validasinya ya. Jadi Bank Indonesia itu mengeluarkan uang dalam bentuk uang logam atau uang kertas. Nah, itu disebut dengan emisi dalam bidang ilmu keuangannya gitu. Sekali lagi, emisi dalam bidang ilmu keuangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pengeluaran mata uang logam atau kertas oleh bank sentral. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu keuangan ada disebut dengan galat pembukuan. Nah, galat pembukuan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kesalahan pencatatan suatu transaksi, baik perkiraan, sisi debit atau kredit, maupun jumlahnya yang dilakukan tanpa disengaja. Ingat ya, tanpa disengaja. Kalau disengaja namanya korupsi. Oke, ya itulah pokoknya kurang lebih. Nah, jadi kalau galat pembukuan ini semacam kesalahan-kesalahan ya biasa ya, kalau misalnya bendahara atau orang yang memegang kas itu ya namanya kan banyak ya, kwitansi masuk atau segala macam, tapi ada kesalahan-kesalahan human error lah kalau dalam bahasa asingnya gitu, dan
benar-benar tanpa disengaja, nah itu disebut dengan galat pembukuan dalam bidang ilmu keuangannya gitu. Sekali lagi, galat pembukuan dalam bidang ilmu keuangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kesalahan pencatatan suatu transaksi baik perkiraan sisi debit atau kredit maupun jumlahnya yang dilakukan tanpa disengaja. Itu dia disebut dengan arti dari galat pembukuan. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan GWM. GWM ini kayak semacam singkatan gitu ya, tapi nggak ada panjangannya nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, GWM sendiri dalam bidang ilmu keuangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah giro wajib minimum. Nah, itu dia artinya, singkatannya. Tapi artinya adalah jumlah dana yang diwajibkan dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga bank. Gitu. Pihak ketiganya siapa ya? Ya nasabah ya. Pihak ketiga mungkin nasabah kali ya. Jadi ya GWM itu giro wajib minimum. Jadi semacam aturan atau regulasi yang dibuat oleh Bank Indonesia, Bank Sentral kita ya, Bank Indonesia kepada bank-bank yang ada di seluruh Indonesia ini berupa jumlah dana yang wajib dipelihara oleh bank tersebut yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sendiri gitu. Sekali lagi, GWM adalah singkatan dari Giro Wajib Minimum dalam bidang ilmu keuangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya adalah jumlah dana yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga bank tersebut. Yaitu kurang lebih. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu keuangan ada yang disebut dengan hak tanggungan. Hak tanggungan ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah jaminan yang diberikan peminjam pada pemberi pinjaman berupa apapun sesuai dengan perjanjiannya. Nah, itu hak tanggungan. Jadi, ini kalau dalam istilah keuangan ini nggak pribadi ya mungkin, atau termasuk juga pinjaman pribadi gitu. Jadi kayak semacam jaminan lah gitu, atau apa istilahnya kalau di pegadaian yang digadaikan gitu kurang lebih ya. Nah, itulah pokoknya kurang lebih. Tapi kalau di bank kan ada jaminan ya. Jaminannya itu berupa mungkin kayak SK, surat keputusan PNS, CPNS atau segala macamnya, atau mobil, BPKB mobil atau motornya. Nah, itu disebut dengan hak tanggungan gitu. Sekali lagi, hak tanggungan dalam bidang ilmu keuangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah jaminan nih yang diberikan peminjam pada pemberi pinjaman berupa apapun sesuai dengan perjanjian mereka masing-masing. Itu kurang lebih artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Oke semua. Oke, itu tadi adalah beberapa istilah-istilah dalam bidang ilmu keuangan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bacakan, apa yang saya kontenkan bisa memberikan tambahan wawasan dan tambahan pengetahuan serta menambah kekayaan perbendaharaan kata kita, sehingga kita paling nggak tahu istilah-istilah yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terutama kali ini dalam bidang ilmu keuangan. Ya, melek finansial itu penting biar bisa kaya kayak Doni Salaman dan Indra Kents. Jangan. Ya kalau kaya tapi hasil yang nggak baik untuk apa? Tapi kan kita nggak tahu ya, semua masih dalam proses hukum, nggak ada urusannya sama saya. Pokoknya saya hanya menyampaikan apa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bidang ilmu keuangan. Itu tadi kira-kira ada beberapa istilah-istilah dalam bidang ilmu keuangan. Terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah mau menonton konten saya dan channel saya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Dan kita semua, kamu, orang-orang yang kamu sayangi, ayah, ibu, masih terus diberikan kestabilan, kesehatan. Itu penting, apalagi di tengah kondisi pandemi ini ya, yang sedang marak-maraknya, lagi banyak yang kena juga. Semoga cepat berakhir, semoga cepat yang disebut dengan istilah endemi, pandemi yang berakhir, dan kestabilan ekonomi, karena yang kita tahu COVID ini memberikan dampak yang cukup luas, baik gak hanya kesehatan tapi juga ekonomi banyak orang berantakan, dan juga psikologi ya, udah kesehatannya baik, maunya kesehatan mentalnya juga baik, dan supaya nggak gampang healing kayak anak-anak zaman sekarang gitu. Semoga semua masih tetap stabil aja. Kata dari saya sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil. Salam stabil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.